Dua tahap lagi sebelum Sandy Walsh dan Jordi Amat bisa bela timnas Indonesia. Bagaimana dengan Shane Pittenema? Proses naturalisasi dua pemain keturunan Sandy Walsh dan Jordi Amat harus melewati dua tahap lagi sebelum resmi menjadi warga negara Indonesia. Seperti diketahui, kedua pemain tersebut saat ini tengah menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Sandy dan Jordi merupakan dua dari tiga pemain yang direkomendasikan langsung oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Adapun satu nama lain yang juga sedang dalam proses naturalisasi menjadi WNI adalah Shane Pittenema. Namun, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat tampaknya akan rampung lebih cepat dibandingkan dengan Shane Pittenema. Pasalnya, Sandy dan Jordi memang sudah didaftarkan lebih dulu dan saat ini sudah melewati tahap yang lebih banyak. Perkembangan terbaru mengatakan bahwa proses naturalisasi Sandy dan Jordi telah sampai di Presiden. Artinya, hanya tinggal dua tahap lagi sebelum kedua pemain tersebut sah menjadi WNI dan bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Profesor Dr. Edward Omar Syarif. Menurut pria yang akrab disapa Prof. Edi itu, kini Sandy dan Jordi hanya tinggal menunggu keluarnya SK Presiden. Setelah itu, keduanya wajib mengambil sumpah sebagai WNI dalam jangka waktu 1 bulan setelah SK Presiden turun. Sekarang sudah di Presiden, kata Prof. Edi. Kalau saya tidak salah, 1 atau 2 minggu yang lalu, itu kemudian kita hanya menunggu Presiden. Begitu ada SK dari Presiden, maka harus, kalau saya tidak salah, jangka waktu 1 bulan harus diambil sumpah sebagai WNI. Tambahnya, Sandy dan Jordi diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 yang dimulai bergulir pada 20 Desember. Dengan demikian, keduanya masih memiliki waktu lebih dari 1 bulan untuk menuntaskan proses naturalisasinya. Sementara itu, Prof. Edi menyebut proses naturalisasi Shane Pittenema saat ini baru sampai di Kemenkumham. Apabila melihat alur naturalisasi, Shane setidaknya masih harus melewati 9 tahap lagi sebelum sah menjadi WNI. Bertemu Uzbekistan, Sintayong PD Timnas U20 Indonesia lolos fase grup Piala Asia U20 2023. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Sintayong percaya diri skuad Garuda Nusantara bakal lolos fase grup di Piala Asia U20 2023. Seperti diketahui, undian Piala Asia U20 2023 telah dilakukan di Qatar pada Rabu 24 Oktober 2022. Dalam undian tersebut, Timnas U20 Indonesia dipastikan masuk dalam grup A Piala Asia U20 2023. Dengan begitu, dipastikan tim asuhan Sintayong bergabung bersama tim tuan rumah Uzbekistan serta Irak dan Suriah. Bergabung dengan grup A tentu saja bukan langkah yang mudah untuk tim merah putih, sebab Uzbekistan hingga Suriah merupakan tim-tim jagoan dari Timur Tengah. Meski menghadapi tim-tim kuat bahkan tuan rumah, Sintayong justru terlihat percaya diri menghadapi mereka. Pelatih asal Korea Selatan tersebut tak takut sama sekali dengan hasil undian Piala Asia U20. Sintayong cukup percaya diri bahwa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal tampil maksimal dan bisa lolos dari fase grup. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu menilai apabila Ronaldo Kuatai dan kawan-kawan menjalani persiapan dengan maksimal, pasti Timnas bisa lolos ke babak selanjutnya. Sin cukup percaya diri anak asuhnya bakal tampil luar biasa untuk lolos ke babak selanjutnya. Kalau kami persiapkan dengan baik, pasti kami lolos ke babak selanjutnya. Dan saya yakin itu, ucapnya. Apalagi Timnas U20 saat ini tengah sibuk menjalani persiapan untuk menghadapi Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Sebagaimana diketahui, Timnas saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Turki sejak 16 Oktober 2022. Selama TC di Turki, Timnas U20 Indonesia juga menjalani uji coba sebanyak 6 kali. Skuad Garuda Nusantara juga sudah menjalani 2 kali laga uji coba. Pada Rabu 26 Oktober 2022, Timnas Indonesia telah menelan kekalahan 1-2 dari Turki U20. Satu-satunya gol Timnas Indonesia U20 dalam laga itu dicetak oleh Doni Tripamongkas. Doni mencetak gol pada akhir babak kedua. Gol pemain Persija Jakarta itu berperan memperkecil kedudukan menjadi 1-2 tetap untuk keunggulan Turki U20. Sementara itu untuk Piala Asia U20 2023 pun memperebutkan 4 tiket menuju Piala Dunia U20 2023. Namun, hasil di Uzbekistan tak akan mempengaruhi kelolosan Indonesia di Piala Dunia U20. Sebagai tuan rumah, Timnas U20 Indonesia otomatis akan berlaga di Piala Dunia U20.
Tetapi hal itu tentu tidak boleh dijadikan alasan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa tampil buruk di Uzbekistan tahun depan.